tiba di parkir klub, Mario dengan cepat membuka pintu mobilnya. "Masuk," perintahnya tegas kepada Grace. Wanita itu menatap tajam pada Mario, ekspresi wajahnya penuh dengan emosi yang memenuhi jiwa. "Masuk, Grace," ucap Mario sambil menuntun Grace setelah memberikan perintah lagi. Dengan ekspresi kesal, Grace masuk ke mobil, menghempaskan tubuhnya dengan kasar di atas kursi. Kemudian, ia menarik pintu dengan keras dan menutupnya sebelum Mario bisa melakukannya. Sementara itu, Mario menggeleng pelan melihat tingkah Grace. Lalu, dengan langkah cepat, ia mengelilingi mobil dan masuk menyusul wanita itu. "Aku datang kemari untuk bersenang-senang, tapi kenapa kamu malah datang dan mengacaukan semuanya?" Suara Grace meninggi saat berbicara. Sambil menatap marah pada Mario, Mario memasang seatbelt di tubuhnya, lalu melirik sebentar pada Grace. "Pasang seatbeltmu, kita pulang sekarang," perintahnya tanpa menghiraukan kemarahan wanita itu. Grace justru mengepalkan kedua tangannya, semakin kesal karena Mario tampaknya tidak memperdulikannya. Dia merasa pria itu tidak peduli dengan perasaannya. "Cepat pasangkan seatbeltmu, Grace," perintah Mario lagi dengan suara lebih tegas. Dada Grace terlihat naik turun akibat deru napasnya yang memburu. Alih-alih mengikuti instruksi pria itu, dia malah berniat untuk turun dari mobil. Ketika hendak membuka pintu, Grace langsung mengalihkan pandangannya pada Mario. "Kenapa dikunci? Buka pintunya, aku mau turun," teriak Grace. Mario menghela napas lelah, melirik sebentar keluar mobil sebelum beralih pada Grace. "Kita pulang, ya? Sekarang sudah larut malam. Kau harus istirahat karena sudah lelah bekerja seharian. Aku sengaja menjemputmu kemari karena aku khawatir tentangmu. Aku tidak ingin kau sakit karena begadang di tempat seperti ini," ucap Mario dengan suara lembut dan tatapan menenangkan. Grace terdiam, terpaku oleh suara lembut Mario. Pria itu kemudian mencondongkan wajahnya ke arahnya dan mengecap lembut sudut bibirnya. "Aku minta maaf karena tadi sempat membentakmu. Aku kelepasan," lanjut Mario. Melihat Grace masih terdiam, Mario mengambil inisiatif untuk memakaikan sabuk pengaman untuknya. "Biar aman," ucapnya sambil tersenyum, membuat Grace seketika memalingkan wajahnya darinya. Wanita itu tiba-tiba gugup oleh suara lembut, perlakuan lembut, serta kecupan lembut yang baru saja diberikan di sudut bibirnya. Mario mengulum senyum setelah melihat Grace langsung jinak. Benar juga saran dari Grandpa. Harus bersikap lembut. Mario membatin sambil terkekeh dalam hatinya, flashback beberapa saat sebelumnya. "Ayolah, Grandpa, tolong beri aku saran bagaimana supaya Grace tidak marah lagi padaku," ucap Mario kepada sang kakek Marius. Pria senja itu menghela napas panjang, menatap Mario dengan ekspresi kesal. "Memangnya apa yang sudah kau lakukan padanya sehingga dia marah seperti itu?" tanyanya dengan serius. "Hanya kesalahpahaman," jawab Mario. Marius memicingkan kedua mata, menatap sang cucu dengan tatapan curiga. "Apa, jangan-jangan kau juga ketahuan oleh Grace memiliki wanita lain?" "Iya," bentaknya membuat Mario tersentak kaget. Mario memegang dadanya. "Astaga," ucapnya dengan ekspresi kaget. "Bukan, Grandpa. Aku tidak seperti itu." "Grandpa, jangan sembarangan menuduhku," protesnya tidak terima. Marius mendengus. "Mana tahu, kau sama saja dengan adikmu dan juga ayahmu, semuanya brengsek," sergahnya sarkastis. Mario meringis. "Tapi aku tidak seperti mereka. Grace marah kepadaku karena aku tidak sengaja membentaknya," ia menjelaskan sebelum akhirnya melanjutkan. "Aku kehilangan kendali, Grandpa, karena selama ini dia tidak berkata jujur kepadaku." Terangnya dengan sejujur-jujurnya, Mario kembali meyakinkan sang kakek ketika pria senja itu menatapnya dengan curiga dan ragu hingga akhirnya dia berhasil. Seorang wanita itu cenderung tidak suka dikasari. Keinginan mereka sederhana saja,
yaitu dihargai dan diperlakukan dengan lembut. Kalau kau barusan membentaknya, ya wajar saja dia marah dan meninggalkanmu. Syukur Grace tidak mencari lelaki lain, ujar Mario sambil menatap kesal pada cucunya itu. Mario kemudian menghela nafas. Baiklah, kalau begitu aku akan meminta maaf kepadanya dan akan memperlakukannya dengan lembut sesuai dengan saran Grandpa barusan. Mario dengan cepat berdiri dari duduknya lalu melangkah ke dekat sang kakek, lalu mengecup atas kepala pria tua itu. Terima kasih atas sarannya. Setelah ini, aku akan meminta bantuanmu sekali lagi, yaitu untuk melamar Grace untukku, ucapnya tanpa menunggu respon dari sang kakek, lalu Mario langsung berlalu pergi. Sementara Marius tampak mengulum senyum sambil menatap punggung lebar sang cucu yang pergi, flashback end. Di tengah fokus memacu kendaraannya, diam-diam Mario mengulum senyum saat mengingat obrolannya beberapa waktu lalu dengan sang kakek. Kemudian, selang beberapa saat, Mario melirik sebentar pada Grace dan melihat wanita itu diam membisu sambil melipat kedua tangan di dada dan menatap keluar. Kau lapar? Tanya Mario sambil melirik pada Grace. Namun wanita itu tidak merespon. Baby, apakah kau lapar? Ulangnya sambil mengulurkan sebelah tangan ke arah Grace dan meraih pipi wanita itu agar menatap padanya. Mau makan apa, HM? Grace menyingkirkan tangan Mario dari wajahnya namun dengan gerakan lembut. Aku kenyang, jawabnya dengan singkat. Mario mengangguk pelan. Tadi makan apa, kalau boleh tahu? Makan angin. Jawab Grace dengan ketus, tetapi dengan suara pelan. Mario meringis. Mana bisa kenyang kalau yang dimakan hanya angin, gumamnya. Grace mendengar apa yang ia katakan, namun wanita itu enggan menanggapi. Sehingga setelahnya, di sepanjang perjalanan menuju apartemen keduanya hanya diam. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, kini Mario dan Grace tiba di apartemen. Setelah Mario menghentikan laju mobil di basement, dengan cepat Grace turun tanpa menghiraukannya. Mario hanya menghela napas ketika Grace menutup pintu dengan kasar. Lalu setelah mematikan mesin mobil, Maria turun dan menyusul wanita tersebut. Tidak lupa, Mario sambil menenteng tas milik wanitanya, Mario sempat mengumpat pelan karena Grace masuk ke dalam lift dan langsung naik ke lantai tempat unitnya berada tanpa menunggunya. Sehingga dengan terpaksa, Mario masuk ke lift lain yang tersedia di sana. Begitu ia sampai di lantai yang dituju, rupanya ia pun kalah cepat dari Grace. Wanita itu sudah masuk ke dalam apartemen, menit berlalu, di ruang tengah apartemen, Grace berdiri tegak dengan kedua tangan di pinggangnya, matanya menatap tajam pada Mario. Bukankah tadi kamu marah-marah karena aku membohongimu? Lalu untuk apa kau peduli? Grace meluapkan kekesalan dengan nada yang menusuk. Membawa topik yang sama kembali ke permukaan. Sejenak, Mario terdiam, mengamati dengan seksama ekspresi marah di wajah Grace. Setelah menghela napas panjang, Mario akhirnya menjawab dengan suara tenang, aku peduli karena aku sayang, Grace. Grace terdiam sejenak, berusaha keras untuk tidak terlena oleh kata-kata manis Mario. Ingat, Mario adalah seorang Addison, yang artinya pria tersebut tak ada ubahnya dengan Axel. Brengsek. Seperti itulah pandangan Grace. Grace memutar kedua matanya dengan malas, menyebabkan Mario terkekeh ringan. Kemudian, Mario mendekati wanitanya dengan langkah pelan. Aku minta maaf karena tadi membentakmu, ucapnya dengan nada lembut. Mario hendak mengecup pipi Grace. Namun wanita itu menghindar dengan cepat. Mario, yang tidak kehabisan akal, mengalihkan kecupan tersebut ke bahu Grace. Dia berpikir, tidak apa-apa, lebih baik begitu daripada tidak sama sekali. Aku bukan wanita yang akan menjahati adikmu. Seharusnya kamu mengerti hal itu. Desis Grace dengan suara yang bergetar, mengungkapkan rasa kecewanya. Iya, sekarang aku sudah mengerti setelah merenungkan dan menyadari kesalahanku, ujar Mario dengan suara yang penuh penyesalan, aku telah melakukan banyak pengorbanan untuknya.
Hubungan kita saat ini juga bermula dari pengorbananku untuknya. Aku telah berusaha sekuat tenaga untuk menjaganya dari bahaya tanpa memperhitungkan diriku sendiri. Tambah Grace, suaranya terdengar penuh emosi. Mario terdiam, merenungkan kata-kata Grace dengan serius. Setidaknya kamu bisa mendengarkan penjelasanku sebelum marah dan membentak. Apakah kamu pikir aku tidak merasa tersakiti? Grace melotot tajam pada Mario, matanya mencerminkan rasa kecewa yang mendalam. Jawab aku, desaknya dengan suara yang penuh tuntutan. Menantikan respons dari Mario. Iya, itulah sebabnya aku minta maaf, baby. Maaf karena telah menyakiti perasaanmu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, jawab Mario dengan suara yang penuh kesabaran, menunjukkan tekadnya untuk memperbaiki hubungannya dengan Grace. Ia merasa perlu mengalah demi kebaikan hubungan mereka. Setelah itu, Grace tidak memberikan respons lebih lanjut. Dengan langkah mantap, wanita itu meninggalkan Mario di ruang tengah dan melangkah menuju kamar Arvin. Tiba-tiba, Rio. Suara panggilan Grace memecah keheningan, bergema di ruangan. Meskipun Mario tetap berada di tempatnya, ia tahu dengan pasti apa yang membuat Grace berteriak di kamar Arvin. Tak lama kemudian, Grace mendekati Mario di ruang tengah dengan ekspresi wajah yang panik. Rio. Arvin tidak ada di kamarnya. Ellie juga hilang. Kemana mereka, Rio? Desak Grace dengan nada yang penuh kecemasan. Mario menjawab dengan santai, aku menjemput mereka tadi dan mengantarkan mereka ke mansion. Mendengar penjelasan Mario, Grace langsung terperangah. Apa? Mengapa kamu mengantarkan mereka ke sana? Desaknya dengan nada yang semakin meningkat, Grandpa yang meminta. Katanya dia merindukan Arvin, jawab Mario dengan tenang. Oh God, semoga dia percaya, sambil berharap semoga penjelasannya diterima oleh Grace. Mengapa Grandpa tidak memberitahuku tentang ini? Atau mungkin kamu sedang berbohong? Grace menatap Mario dengan pandangan curiga. Kedua matanya memicing tajam mencari kebenaran di balik kata-kata Mario. Sit! Desis Mario dalam hati, lalu dengan tegas ia berkata, untuk apa aku berbohong? HM? Jika kamu tidak percaya, silakan hubungi Grandpa langsung dan tanyakan kebenarannya padanya. Grace terlihat berpikir keras sejenak, sebelum akhirnya melirik arloji di pergelangan tangan kirinya. Angka jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Dia sadar bahwa tidak mungkin menghubungi kakek Marius pada jam tersebut karena kemungkinan besar pria tua itu sudah tertidur. Akhirnya, Grace hanya menghela napas panjang, lalu meninggalkan Mario di ruang tengah dan melangkah menuju kamarnya. Mario mengulum senyum dengan penuh arti saat menatap punggung Grace yang menjauh. Membayangkan akan melewatkan malam panjang bersama Grace sebentar lagi. Jangan lupa tonton bab selanjutnya ya. Terima kasih.